Bina, contohnya bapak saya, bapak tadi. Kalau di Islam dia itu peruqyah, tapi kalau di Kristen itu tukang tengking dalam nama Yesus. Wah, kuasa kegelapan, ya hilang gitu, saya seperti itu. Dan dia aktif betul. Begitu masuk Kristen, dibina di Kristen, sampai sekarang aktif di gereja itu aktif. Ya, dia menginjili sampai di pelosok-pelosok. Bayangkan di usia 83 tahun. Ibu saya 78, mereka masih sampai ke pelosok-pelosok. Saya yang menangis sampai detik ini, sampai detik hari ini saya menangis. Orang tua saya menginjili di Lombok Utara. Padahal Lombok Utara itu dari saya kecil, kami tinggal di Lombok tahun 70, itu menjadi ya objek untuk pemurtatan. Itulah yang mengecewakan saya. Dan embrio gereja di Lombok Utara sudah ada. Baik, shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, video yang kita lewatkan tadi itu adalah cerita mualaf ya teman-teman ya. Cerita mualaf yang begitu halu, sedih, menangis melihat ayahnya yang kemudian menginjil berkeliling kota. Ayahnya dan ibunya yang sudah tua tapi masih mempunyai semangat untuk menginjil berkeliling kota. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kampung halamannya yang dulunya banyak muslim, akhirnya mereka satu persatu dimurtadkan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menurut saya mualaf seperti yang kita nonton tadi, kita lewatkan, itu adalah mualaf-mualaf yang kurang beruntung teman-teman ya. Padahal sesungguhnya mereka sudah tahu bahwa Isa Al-Masih yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran mereka, atau Yesus Kristus yang kita kenal, itu yang akan bersaksi pada akhir zaman bagi mereka, dan mereka akan tahu bahwa dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah seorang Juru Selamat yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Tetapi saat ini mereka masih berkeras kepala. Katanya mereka masih mencari kebenaran itu, mereka masih mencari jalan yang lurus itu. Padahal Yesus sudah menunjukkan jalan yang lurus itu ya. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi mereka masih mencari teman-teman. Makanya pada akhirnya, pada akhir zaman, kelak nanti, Yesus akan bersaksi bagi mereka dan mereka akan tahu bahwa siapa itu Yesus. Ya, teman-teman, langsung aja kita simak slide berikut ini. Baik, yang pertama, ketika ada orang yang murtad dan masuk Kristen, itu berarti menambah jumlah jemaat mereka. Ya, menambah populasi mereka. Yang kedua, ini kan untuk hegemoni, kekuasaan mereka. Secara alkitabiah menurut mereka, ya, ketika semakin banyak orang mau menerima Alkitab sebagai berita keselamatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kiamat itu akan segera tiba. Dan yang masuk surga adalah yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan menerima Alkitab sebagai berita keselamatan. Itu. Kemudian selanjutnya, ketika seorang murtad masuk Kristen dan dia punya potensi untuk menjadi ujung tombak penginjilan, maka mereka akan dibina. Contohnya bapak saya, bapak tadi. Kalau di Islam dia itu peruqyah, tapi kalau di Kristen itu tukang tengking dalam nama Yesus. Wah, kuasa kegelapan, ya hilang gitu, saya seperti itu. Dan dia aktif betul. Begitu masuk Kristen, dibina di Kristen, sampai sekarang aktif di gereja itu aktif. Ya, dia menginjili sampai di pelosok-pelosok. Bayangkan di usia 83 tahun. Ibu saya 78, mereka masih sampai ke pelosok-pelosok. Saya yang menangis sampai detik ini, sampai detik hari ini saya menangis. Pada waktu saya mengikuti acara KNAP dan saya menerima Mu'alaf Award tahun 2017, saya ketemu Bupati Lombok Utara. Saya sampaikan kepada beliau, orang tua saya menginjili di Lombok Utara. Padahal Lombok Utara itu dari saya kecil, kami tinggal di Lombok tahun 70, itu menjadi ya objek untuk pemurtatan. Susah banget. Susah sekali Lombok Utara itu. Nah, begitu ada bencana, 3 hari bencana di Lombok,
Ibu saya dengan adik saya dan timnya sudah ke sana. Saya melihat di Facebook dengan berurai air mata. Maka ketika saya ketemu dengan Bupati Lombok Utara, saya bilang, Bapak, saya mohon fasilitas untuk saya bisa berangkat ke Lombok. Saya akan membentengi di sana. Ini loh fotonya ibu saya dengan adik saya sudah menginjili di sana. Saya bilang, baik, tapi sampai detik ini itulah yang mengecewakan saya. Dan embrio gereja di Lombok Utara sudah ada. Bahkan sudah diusir dari Lombok Utara tapi pindah ke Lombok Tengah. Namanya Lalu Fauzan. Waktu masih Islam namanya Lalu Fauzan. Lombok Utara itu diperjuangkan sedemikian rupa. Mereka yang murtad, menurut orang Kristen, mereka yang dari Islam masuk ke Kristen, mereka dibina sedemikian rupa. Banyak murtadin, bayangkan siapa Yusuf Roni, siapa Hamran Hamri. Mereka jadi ujung tombak pemurtatan. Sementara, mohon maaf, jangan marah, kalau mu'alaf masuk Islam, alhamdulillah sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga yang menangani mu'alaf. Saya waktu baru masuk Islam seperti orang tidak bisa berenang dicemplungkan ke laut. Bagaimana supaya saya tetap eksis di dalam keislaman saya? Saya masuk Islam bukan karena menikah dengan orang Islam, tapi saya mencari sebuah kebenaran agama apa yang bisa menghantarkan saya masuk Islam. Saya mencari mulai umur 13 tahun dan saya menemukan ketika umur 37 tahun, 24 tahun mencari sebuah kebenaran dan tidak ada orang Islam satupun yang mendakwai saya. Padahal saya tinggal di Pulau Lombok, Pulau 1000 masjid. Justru teman-teman saya yang Islam, yang tadinya rajin sholat, rajin ke masjid, setelah bergaul dengan saya tidak sholat, tidak ke masjid. Bahkan saya memacari aktivis-aktivis muslim. Suami pertama saya ketua pengajian yang saya murtadkan. Dan seorang aktivis mahasiswa Islam. Itu. Jadi kalau ditanya apa yang dimaui dari Kristen ketika ada orang Islam murtad, mereka mau jadi ujung tombak kristenisasi dan pemurtadan. Itu ya Mas. Puji Tuhan teman-teman, itulah kesaksian dari seorang mualaf. Ceritanya sangat halus sekali tetapi menarik untuk kita bahas pada kesempatan ini. Menurut saya apa yang disampaikan oleh mualaf tadi sebenarnya dia merasa sedih, merasa nyesal karena mualaf ya. Makanya di awal video tadi saya bilang mualaf ini kurang beruntung. Pada akhirnya dia akan tahu siapa Yesus. Karena Yesus yang akan bersaksi bagi mereka pada kelak nanti. Jadi ia bercerita panjang lebar dan menyesal karena ayahnya yang telah memurtadkan banyak orang di kampung halamannya. Itu yang kemudian membuatnya nangis teman-teman. Ya, itu saja saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.